Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, siswa-siswi SMPN 31 Bekasi, apa kabarnya kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan ingat, tetap menjaga kesehatan. Perkenalkan, nama Ibu Yuli. Ibu mengajar IPS di kelas 8. Pada hari ini, kita akan mencoba bersama-sama belajar dengan materi IPS di bidang studi untuk ranah ekonomi. Seperti yang bisa kalian lihat ya, kalian untuk bab 3 ini ya akan belajar tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Tujuan pembelajaran dapat menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Dapat mendeskripsikan pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Dapat menganalisis perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Dapat mendeskripsikan pengembangan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Dapat menjelaskan pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita bahas satu persatu, di mana kalian diharapkan mampu untuk menguasai bidang studi IPS untuk ranah ekonomi. Mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, kalian coba perhatikan, ini ada sebuah gambar, kalian mohon amati, ya. Ada gambar di mana lokasinya itu ada di pelabuhan, ya. Pelabuhan. Di sini terdapat beberapa kontainer, di mana kontainer tersebut ya berisi seperti yang kalian tahu, berisi berbagai macam barang-barang, baik yang nanti ditujukan untuk kegiatan ekspor maupun kegiatan impor. Nah, dari gambar tersebut ya dapat kita ketahui bahwa terjadi sebuah kegiatan atau aktivitas di mana kegiatan ini tentunya pasti ada yang melakukannya ya atau ada yang mengerjakan kegiatan tersebut. Baik. Selanjutnya, pertama yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Pertama, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran. Kalian juga bisa lihat ya dalam gambar slide. Di sini ada aktivitas di pasar ya. Di pasar di mana tepatnya pasar tradisional ya. Ada ibu ini sebagai penjual dan tampak belakang adalah sebagai pembeli ya, penjual dan pembeli melakukan kegiatan penjualan ya, jual beli. Lalu di sini ada dikemukakan kebutuhan dan permintaan dapat tercipta berdasarkan ruang. Lokasi di mana seseorang berada dapat menciptakan kebutuhan dan permintaan yang berbeda. Selanjutnya, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran. Wilayah di Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya alam. Keunggulan ini
menawarkan peluang ekonomi yang sangat menjanjikan. Ya, tampak di gambar ya, ada apa namanya, seperti tempat ya, atau sebuah bisa dikatakan sebagai kekayaan alam Indonesia ya, sumber daya alam, di mana tampak indah sekali pemandangannya, dapat dijadikan sebagai sumber daya alam ya, dan menjanjikan sekali untuk peluang ekonominya. Lalu selanjutnya, di sini kita masuk ke pengertian pelaku ekonomi ya. Jadi kegiatan yang tadi kita sudah bahas ya, yang di slide sebelumnya itu pasti ada yang menjalankannya ya, ada seseorang yang menjalankannya. Kita sebut dengan nama pelaku ya, pelaku ekonomi. Apa sih pelaku ekonomi tersebut ya? Pelaku ekonomi adalah individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Ya, ini pengertian dari pelaku ekonomi. Baik, selanjutnya kita lihat. Di sini ada pembagian lagi ya, dalam pelaku-pelaku ekonomi ya, dibagi menjadi produsen, distributor, dan juga konsumen. Next. Nah, sekarang yang akan kita bahas dulu, ini mengenai peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Ya, di mana di slide ini juga di buku paket kalian sudah ada ya, tinggal nanti kalian membaca kembali, lalu menyimak kembali apa yang Ibu terangkan di slide ini, dan kalian baca juga buku sumbernya ya. Para pelaku ekonomi memiliki berbagai peran dalam perekonomian sebagai berikut. Kita lihat yang pertama ya, rumah tangga keluarga atau konsumen, atau RTK singkatannya. Nah, peran rumah tangga keluarga ini ya, diantaranya adalah pertama, bertindak sebagai konsumen. Yang kedua, sebagai penyedia faktor produksi. Jadi, kalau kalian diminta untuk menyajikan gambarnya seperti apa, untuk rumah tangga keluarga ini bisa kalian ambil contoh, misalkan kalian pergi ke sebuah pasar tradisional maupun yang modern, di sana ada kegiatan jual dan beli, ya. Itu juga merupakan salah satu peran dari rumah tangga keluarga. Lalu yang kedua, ini ada rumah tangga produsen atau RTP. Di sini, peran dari RTP adalah pertama, sebagai produsen, kedua, sebagai distributor, ketiga, sebagai agen pembangunan, yang keempat, sebagai pengguna faktor produksi. Jadi, rumah tangga produsen ini banyak ya perannya, sebagai produsen, sebagai distributor, sebagai agen pembangunan, dan sebagai pengguna faktor produksi. Ibu bisa ilustrasikan sedikit ya. Kalian misalkan pergi ke salah satu kawasan industri ya di daerah Cibitung maupun Cikarang. Di sana terdapat berbagai macam perusahaan asing atau PMA ya, dengan berbagai macam produk ya yang mereka jual atau yang mereka produksi. Nah, di sana tentunya ada salah satu dari peran rumah tangga produsen ini ya, bisa sebagai produsen yang menyediakannya, memproduksi ya, memproduksi adalah kegiatannya, dan produsen adalah sebagai orangnya. Jadi satu perusahaan misalkan bergerak dalam bidang otomotif gitu ya, di sana pabriknya gitu ya atau perusahaannya menyediakan berbagai macam produk-produk spare part otomotif kendaraan bermotor, misalkan mobil gitu ya, spare part-nya. Nah, itu juga dikatakan salah satunya contoh dari rumah tangga produsen. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah pemerintah ya.
pemerintah. Ini yang pelaku ekonomi yang ketiga ya. Pemerintah diantaranya perannya ya, pertama itu memanfaatkan layanan sumber daya manusia dari rumah tangga konsumen. Kedua, memanfaatkan barang dan jasa dari rumah tangga produsen untuk penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, berusaha menciptakan kondisi yang baik untuk berusaha dengan menjaga stabilitas harga tentunya dan memberlakukan peraturan yang mendorong iklim berusaha. Dan yang terakhir, melakukan distribusi pendapatan agar tidak timbul jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Ini ya untuk pemerintah. Lalu yang selanjutnya adalah masyarakat luar negeri. Apa saja Bu perannya? Di antaranya yang pertama itu sebagai konsumen, yang kedua sebagai produsen, yang ketiga sebagai investor, dan yang keempat sebagai tenaga ahli. Jadi itulah beberapa peran-peran dari para pelaku ekonomi. Rumah tangga konsumen atau keluarga, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Baik, Ibu rasa tidak cukup ya materi yang akan Ibu sampaikan di momen ini ya. Kalian harus menggali lagi, membaca lagi dari berbagai media, dapat kalian baca dari buku sumber yang ada di kalian ya, buku-buku materinya, lalu juga bisa dari internet dan sebagainya. Silakan kalian baca, kalian perdalam lagi mengenai materi tentang pelaku ekonomi. Baik, untuk kesempatan kali ini materinya Ibu cukupkan sampai dengan peran pelaku ekonomi. Selanjutnya bisa kalian jawab pertanyaan, beberapa pertanyaan dari Ibu sebagai LKPD-nya ya di Google Classroom kalian ya. Tentunya pertanyaannya masih berkaitan dengan beberapa materi yang telah tadi Ibu sampaikan. Nah, anak-anak, semoga kalian dapat mengerti ya apa yang telah Ibu sampaikan. Dan next pertemuan selanjutnya akan Ibu bahas kembali materi ini dan kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Baik, Ibu cukupkan untuk hari ini, materi ini ya, pelaku ekonomi, dan kita sambung ke materi yang selanjutnya. Kalian tetap semangat, tetap harus jaga kesehatan, ya, harus jaga diri kalian juga, sempatkan untuk berolahraga, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, dan tetap ingat 4M-nya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ibu cukupkan sampai di sini ya. Semoga kalian dapat mengerti ya, memahami materinya, dan kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.